Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu hari ini, yaitu pelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kelancaran oleh Ide Sang Yang Widi Wase. Dan kali ini berdoanya Ibu akan pimpin sendiri. Berdoa dimulai. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Selesai. Sebelum Ibu memberikan materi, sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu, tetapi dilihat dari sini semuanya hadir semuanya. Tetapi Ibu mohon juga tetap jaga kesehatan dan Ibu ucapkan terima kasih karena anak-anak semua kelas 3 rajin-rajin sekali dan tetap dipertahankan. Semoga ke depannya menjadi lebih baik lagi dan tetap semangat untuk belajar. Nah, anak-anak, sekarang persiapkan dulu buku pelajarannya dan anak-anak buka bukunya di halaman 22. Baiklah anak-anak, sekarang perhatikan gambar-gambar berikut. Gambar 1. Nah, ini anak-anak, lihat gambar tersebut. Itu adalah gambar dua orang anak yang sedang menyeberangkan seorang nenek di jalan raya. Tetapi kalau anak-anak juga membantu seseorang atau orang lain menyeberangkan di jalan, dan ingat hati-hati, jangan sampai anak-anak cepat-cepat menyeberangkannya. Ingat juga lihat kanan dan kiri. Di dalam anak-anak menolongnya itu, menolong nenek atau orang lain, ingat, menolongnya dengan hati yang tulus. Jangan sampai anak-anak setelah menolongnya, anak-anak meminta imbalan. Sekarang perhatikan gambar yang ada di sampingnya. Gambar yang ada di sampingnya itu adalah seorang anak yang meminjamkan bukunya. Mungkin pada saat anak-anak sekolah waktu ini, pernah anak-anak punya pengalaman seperti yang ada di gambar ini. Misalnya meminjam buku kepada temannya atau meminjamkan pensil kepada temannya. Tetapi jangan sampai setelah anak-anak meminjamkan buku dan temannya sudah mengembalikan lagi, anak-anak minta imbalan. Jangan itu anak-anak lakukan, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Dari kedua gambar ini, menolong seorang nenek yang menyeberang, kemudian juga meminjamkan buku atau pensil, harus dengan hati yang tulus ikhlas. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan baik-baik gambar 2. Nah, ini gambarnya. Itu gambar apa anak-anak? Itu adalah gambar dua orang anak yang lagi berkelahi. Nah, mungkin melihat gambar ini, anak-anak ingat pada saat di sekolah melihat temannya berkelahi,
atau anak-anak pernah melakukan hal itu, tetapi sekarang sudah besar, sudah kelas 3, jangan sampai mengulanginya lagi karena perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak baik karena bisa merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Sekarang perhatikan gambar di sampingnya. Nah, gambar itu, gambar apa anak-anak? Coba lihat baik-baik. Itu adalah gambar seorang anak yang sedang mencuri buah mangga. Apakah perbuatan itu bisa dilakukan atau ditiru? Ya, jawabannya adalah tidak boleh ditiru. Itu adalah perbuatan yang tidak baik. Ini gambar berkelahi dan mencuri ini adalah perbuatan yang tidak baik. Dari gambar 1 dan gambar 2, kalau ibu suruh memilih, anak-anak pilih gambar yang 1 apa gambar yang 2? Ya, pasti gambar nomor 1. Gambar yang nomor 1 itu patut ditiru dan gambar yang nomor 2 ini tidak boleh ditiru. Ini adalah perbuatan yang tidak baik. Anak-anak harus bisa membedakan yang mana harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, anak-anak tetap semangat ya. Sekarang Ibu akan lanjut lagi. Perbuatan adalah sesuatu yang dilakukan atau dengan kata lain, perbuatan adalah tindakan. Perbuatan dapat menyebabkan manusia mendapatkan kebahagiaan atau penderitaan seperti yang Ibu tampilkan tadi, gambar yang 1 dan gambar yang 2. Kalau gambar yang 1 dapat menyebabkan manusia mendapatkan kebahagiaan. Kalau gambar 2, perbuatan yang dapat menyebabkan manusia mendapatkan penderitaan. Jadi, sama seperti yang anak-anak bilang tadi, memilihnya adalah gambar 1, mendapatkan kebahagiaan. Sekarang Ibu lanjut lagi. Dalam kitab Bhagavad Gita, salah satunya mengajarkan kita tentang perbuatan yang harus dilakukan dan perbuatan yang harus dihindari, yaitu mengenal Daiwi Sampat dan Asuri Sampat dalam kitab Bhagavad Gita. Nah, anak-anak, adapun tujuan dari pembelajaran hari ini. Nomor 1, peserta didik mampu mengenal kitab Bhagavad Gita. Nomor 2, peserta didik mampu mendefinisikan Daiwi Sampat dan Asuri Sampat dalam kitab Bhagavad Gita. Nomor 3, peserta didik mampu mengenal sifat Daiwi Sampat dan Asuri Sampat. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menjalankan Daiwi Sampat dan menghindari perilaku Asuri Sampat dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu akan lanjut lagi dan tetap semangat untuk belajar. Bhagavad Gita merupakan kitab suci agama Hindu yang berisi Wahyu Sang Yang Widi. Kitab suci ini tergolong kitab suci Shruti termasuk dalam Pancamaweda. Setelah Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Bhagavad Gita berisi sloka terdiri dari 18 bab dan ditulis dalam bahasa Sanskerta.
Isi bab ini diambil dari Bhisma Parwa, yaitu salah satu parwa dalam Mahabharata. Sekarang Ibu akan lanjutkan lagi mengenal kitab Bhagavad Gita. Baik, anak-anak, Bhagavad Gita berarti nyanyian kebahagiaan. Ajaran ini berisi nasihat Sri Krishna kepada Arjuna agar dapat membedakan antara dharma dan adharma. Mungkin anak-anak sudah pernah mendengar kata dharma dan adharma. Dharma itu artinya kebenaran dan adharma artinya kejahatan. Ya. Sekarang Ibu akan ceritakan sedikit dikisahkan saat perang Baratayuda di medan Kurukshetra. Krishna yang menjadi kusir Arjuna menasehati Arjuna pengetahuan tentang kehidupan. Karena Arjuna bimbang ia harus berperang melawan kakek, guru, dan sanak saudaranya. Isi kitab suci Bhagavad Gita salah satunya mengajarkan kita tentang perbuatan yang harus dilakukan dan perbuatan yang harus dihindari. Jadi, di dalam kitab suci Bhagavad Gita ada perbuatan yang baik yang harus dilakukan dan ada perbuatan buruk yang harus dihindari. Masih semangat ya anak-anak? Sekarang Ibu akan lanjut mengenai Dewi Sampad dan Asuri Sampad dalam Bhagavad Gita. Manusia diciptakan dengan memiliki tripramana, yaitu ada sabda, bayu, dan idep. Sabda artinya suara, bayu artinya tenaga, dan idep artinya pikiran. Di antara ciptaan Tuhan, manusia yang dikatakan paling utama. Karena manusia itu memiliki ketiga-tiganya yang disebut dengan tripramana, memiliki suara, memiliki tenaga, dan memiliki pikiran. Sedangkan binatang hanya memiliki dwipramana, yaitu hanya memiliki suara dan tenaga. Sedangkan tumbuhan hanya memiliki ekepramana, yaitu tenaga atau bayu. Jadi, di antara ketiganya itu, manusialah yang paling utama di antara ciptaan Sang Hyang Widi yang lainnya. Karena manusia dengan memiliki pikiran dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, atau perbuatan yang mana bisa dilakukan dan perbuatan mana yang tidak bisa dilakukan. Sekarang Ibu lanjutkan lagi. Dalam kitab Bhagavad Gita, kecenderungan sifat manusia dibedakan menjadi dua jenis. Yang nomor satu, kecenderungan sifat dewa disebut dengan Daiwi Sampad. Nomor dua, kecenderungan sifat Raksasa disebut dengan Asuri Sampad. Sekarang kita akan bahas satu persatu, Dewi Sampad dan Asuri Sampad. Baik, yang nomor satu, ada sifat Dewi Sampad. Sifat Dewi Sampad artinya sifat yang baik, selalu didasari oleh dewa. Mungkin anak-anak sudah lihat di layarnya. Ini ada contohnya. Yang nomor A, suka menolong. Di antara kalian, ada yang tidak suka menolong? Ya, semuanya pasti suka menolong. Misalnya,
Karena kalian belajar di rumah, pasti yang pertama adalah anak-anak menolong orang tuanya dan juga saudaranya, keluarganya, dan juga temannya. Misalnya di rumah anak-anak paginya menolong ibunya membersihkan rumah, kemudian juga anak-anak yang perempuan misalnya menolong ibunya memasak. Tetapi jangan sedikit-sedikit menolong ibunya, anak-anak meminta upah. Itu tidak boleh anak-anak lakukan. Kemudian yang nomor B, ada meyakini Sang Yang Widi. Nah, contoh meyakini Sang Yang Widi pasti juga sudah anak-anak lakukan dengan cara Trisanye, kemudian juga seperti tadi awal mulai pelajaran berdoa, kemudian juga melakukan persembahyangan. Yang kecil ada berbudi luhur. Berbudi luhur yang dimaksud memiliki sikap dan perilaku yang baik. Itu termasuk berbudi yang luhur. Nah, sekarang anak-anak, Ibu akan lanjutkan dan tetap semangat untuk belajar ya. Sekarang Ibu akan lanjutkan lagi. Sekarang anak-anak perhatikan gambar sifat Daiwi Sampat. Gambar yang pertama. Nah, gambar apa ini anak-anak? Gambar orang yang sedang melakukan persembahyangan. Nah, mungkin anak-anak juga pas odalan atau ada rainan, anak-anak melakukan persembahyangan karena di masa pandemi ini juga mungkin anak-anak melakukan persembahyangan dari rumah, tetapi ingat juga protokol kesehatan. Misalnya ada persembahyangan atau odalan di pura di desa anak-anak masing-masing. Ingat juga jaga kesehatan. Kemudian kalau kita lihat di gambar ini, kita melakukan persembahyangan berarti menunjukkan bakti kepada siapa? Kepada ide Sang Yang Widiwasa. Ya, itu benar, kepada ide Sang Yang Widiwasa. Sekarang, coba anak-anak perhatikan lagi gambar di sampingnya. Nah, mungkin anak-anak melihat gambar ini, ingat pada saat di sekolah. Oh, saya pernah mengalami seperti ini. Nah, seperti di gambar ini, ada orang atau anak yang sedang mengalami jatuh, mengalami kesakitan misalnya di kakinya, sedang bermain, kemudian jatuh, kita sebagai temannya, kalau kita melihatnya siapapun itu, misalnya adiknya, atau temannya, atau siapapun, kita harus membantunya dengan cara memberi obat kepada temannya, atau memberikan obat pada yang terluka misalnya anak-anak di sekolah ingat, oh saya pernah mengalami hal seperti itu di sekolah. Pernah saya mengajak teman saya ke UKS untuk memberikan obat. Tapi untuk selanjutnya misalnya anak-anak di rumah bukan di sekolah aja, di rumah juga misalnya melihat saudara, adiknya ataupun kakaknya melihat kejadian ini, anak-anak juga menolongnya. Kemudian juga misalnya anak-anak melihat ada orang lain misalnya di rumahnya atau anak-anak di jalan, lihat orang lain jatuh, anak-anak jangan lari, coba kita membantunya. Ingat, pesan ibu membantunya itu dengan tulus, jangan mengharapkan hadiah. Sekarang lanjut ke gambar 3. Perhatikan gambar ketiga anak-anak. Gambar yang ketiga ini adalah gambar anak yang bersalaman sama ibunya. Nah, mungkin anak-anak sudah lakukan ini. Misalnya anak-anak mau pergi kemana atau keluar, ingat
Minta izin dulu terlebih dahulu sama orang tua, supaya nantinya orang tua anak-anak tidak bingung mencari anak-anak, apalagi musim sekarang ini. Tapi kemanapun, kalau anak-anak bermain misalnya ke rumah saudaranya atau ke tetangganya, minta izin dulu terlebih dahulu sama orang tuanya. Ngomong baik-baik sama orang tuanya, jangan anak-anak bohong sama orang tuanya. Dan Ibu ingatkan lagi sekali, ingat jaga kesehatan, jangan sampai anak-anak saking asiknya bermain, anak-anak lupa sama kesehatan sendiri. Dan tetap untuk semangat. Sekarang Ibu akan lanjutkan lagi sifat Daiwi Sampat. Wujud sifat Daiwi Sampat dalam kehidupan sehari-hari adalah, yang nomor A. Nomor A, rajin membantu orang tua. Anak-anak pasti ingat juga, oh tadi saya sudah membantu orang tua saya. Misalnya, membersihkan rumah dan halaman misalnya. Kemudian ada juga mencuci piring. Ada juga yang perempuan membantu ibunya memasak. Nah, ini anak-anak sudah lakukan di rumah. Tetapi disuruh membantu orang tuanya, anak-anak sedikit-sedikit minta upah. Itu tidak boleh anak-anak lakukan. Karena perbuatan itu tidak boleh anak-anak lakukan. Sedikit-sedikit membantu orang tuanya atau orang lain, anak-anak minta upah. Berarti anak-anak itu membantunya itu tidak tulus namanya. Sekarang lanjut yang ke B. Nah, yang ke B, ada hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua, misalnya mendengarkan nasihat orang tua, kemudian juga tidak membantah orang tua, kemudian juga tidak berkata kasar sama orang tua. Selanjutnya nomor C. Hormat dan patuh pada guru. Hormat dan patuh pada guru. Guru yang dimaksud, guru siapa anak-anak? Guru yang ada di rumah, di sekolah, pemerintah, dan juga ide Sang Yang Widiwasa. Hormat dan bakti atau patuh pada guru itu ada 4 guru yang patut kita hormati. Seperti Ibu bilang tadi, ada guru rupake, yaitu orang tua kita. Kemudian yang kedua ada guru pengajian. Guru pengajian itu adalah bapak atau ibu guru yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga ada guru wisese, yaitu pemerintah. Kemudian yang keempat ada guru swadhyaya, yaitu ide Sang Yang Widiwasa. Jadi kita harus hormat dan patuh kepada keempat guru tersebut. Sekarang yang kedua. Nah, yang kedua ini taat beragama. Taat beragama yang dimaksud ini adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Contohnya misalnya taat beragama dengan cara rajin sembahyang, kemudian juga membersihkan tempat suci, kemudian menghormati orang lain walaupun berbeda agama. Kita harus saling menghormati dan juga menghargai. Selanjutnya yang ke E. Mencintai alam semesta. Mencintai alam semesta yang dimaksud di sini adalah menjaga, menyayangi semua ciptaan Sang Yang Widi, yang termasuk di dalamnya ada binatang, ada tumbuhan, dan semuanya yang ada di alam ini. Kita tidak boleh merusaknya. Kita harus menjaga, merawat, dan mencintai yang ada di alam semesta ini. Kemudian yang ke F,
ada berkata dan berperilaku sopan. Nah, di dalam berkata dan berperilaku sopan, anak-anak ini harus lakukan kepada semua orang. Berkata yang baik, kemudian juga berperilaku yang baik. Kemudian juga kalau kita melakukan perbuatan yang tidak baik, itu akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Kemudian kalau kita berkata kasar, juga bisa menyinggung perasaan orang lain. Kemudian kalau semuanya ini kita lakukan, sifat dari sahabat, pastinya hidup kita akan bagaimana anak-anak? Ya, bahagia, rukun. Kalau semuanya ini kita lakukan. Janganlah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Masih semangat anak-anak? Sekarang Ibu akan lanjutkan lagi. Nah, anak-anak, setelah menyaksikan gambar dan penjelasan tadi, banyak sekali hal-hal yang dapat kita tiru. Berbagi kasih, memberi bantuan yang tulus kepada siapapun, saling menghormati, dan tentunya selalu bersyukur pada ide Sang Yang Widiwasa. Sekarang, Ibu akan lanjut yang kedua, yaitu sifat Asuri Sampat. Semua sifat yang tidak baik dimiliki oleh Asuri atau raksasa, maka sifat ini disebut dengan sifat Asuri Sampat. Sifat yang buruk atau sifat yang tidak baik ini dimiliki oleh raksasa. Sifat ini disebut dengan Asuri Sampat. Contoh sifat Asuri Sampat. Yang A, suka berpura-pura. Contohnya misalnya anak-anak dipanggil sama orang tuanya, misalnya disuruh membantu misalnya menyapu, mengepel, tapi anak-anak pura-pura sakit. Itu tidak boleh anak-anak lakukan. Kita harus membantu orang tua, misalnya sampai berkali-kali memanggil anak-anak, anak-anak tidak menyahut, itu salah. Jangan sampai anak-anak suka berpura-pura. Itu adalah sikap yang tidak baik. Sekarang nomor B, ada angkuh. Ini juga sikap yang tidak boleh ditiru. Kemudian ada C, membanggakan diri. Membanggakan diri itu contohnya merasa pintar kita, sombong misalnya. Itu juga tidak boleh dilakukan. Kemudian yang kedua, ada pemarah, dengki, pendendam. Ketiga sifat ini, pemarah, dengki, pendendam, juga tidak boleh dilakukan. Kalau kita sering marah-marah, kemudian juga dengki, dan juga dendam, pasti kita tidak akan mempunyai teman, tidak ada yang mau bergaul dengan kita. Kemudian yang ke-E, ada keras dan kasar. Kalau kita melakukan sifat Asuri Sampat, suka berpura-pura, angkuh, membanggakan diri, pemarah, dengki, pendendam, keras dan kasar, pastinya kita akan dijauhi teman atau kita tidak akan punya teman dan juga akan menimbulkan penderitaan bagi kita sendiri dan juga orang lain. Masih semangatkah anak-anak? Ya. Sekarang coba perhatikan contoh gambar sifat Asuri Sampat. Nah, gambar ini gambar apa anak-anak? Ini adalah gambar menunjukkan sikap yang sombong. Apakah boleh kita lakukan? Tidak boleh dilakukan. Ini adalah sikap yang tidak pantas kita tiru.
Selanjutnya ada gambar. Nah, ini adalah gambar dua orang anak yang sedang bertengkar. Ini juga tidak boleh kita lakukan. Kalau kita bertengkar, siapa yang rugi? Kita sendiri. Nanti juga akan menjadi musuh. Lebih baik kita ngomong secara baik-baik. Kemudian juga kita misalnya punya masalah dengan temannya, kita ngomong baik-baik. Misalnya kalau kita punya salah juga sama temannya, kita harus segera minta maaf. Jangan sampai seperti gambar ini. Selanjutnya, ada gambar yang ketiga. Nah, dilihat dari gambar itu menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki sikap yang loba atau rakus. Dilihat dari makanannya itu semuanya ingin dimakan. Tetapi kalau perut kita sudah kenyang, lebih baik makanannya itu disimpan saja atau diberikan kepada orang yang membutuhkan. Kalau kita memakan makanan ini, kalau perut kita sudah kenyang, kita memakannya lagi, bisa menimbulkan penderitaan bagi diri kita sendiri. Misalnya, bisa sakit perut atau juga bisa muntah-muntah. Ketiga sikap ini dari yang sombong, suka bertengkar, kemudian juga rakus, ini tidak boleh dilakukan. Sikap ketiganya ini adalah sikap yang harus kita hindari supaya tidak menimbulkan penderitaan. Sekarang Ibu lanjut lagi. Wujud sifat Asuri Sampat dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor A, tidak berbakti kepada catur guru. Berarti tidak berbakti kepada guru pengajian, guru Rupake, guru Wisese, dan guru Swadhyaya. Kemudian yang ke B, ada serakah atau rakus. Kemudian yang ke C, memandang rendah pada orang lain. Kemudian yang ke D, ada egois atau mementingkan diri sendiri, tidak memandang orang lain. Kemudian yang E, suka pamer. Ini adalah sifat-sifat yang harus kita hindari dan tidak boleh kita lakukan. Dari sifat Asuri Sampadini yang kelima ini, tidak boleh kita lakukan. Masih semangat ya? Sekarang Ibu akan lanjut lagi. Nah, sebelum Ibu memberikan tugas, sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan bahwa di dalam kitab Bhagavad Gita ada dua sikap yang perlu dilakukan dan sifat yang harus dihindari. Kalau sikap yang baik itu harus dilakukan yang disebut dengan Daiwi Sampad. Dan sikap yang harus dihindari atau sifat yang seperti raksasa itu adalah sifat Asuri Sampad. Dari keduanya itu kita harus melakukan sifat Daiwi Sampad dalam kehidupan sehari-hari. Dan anak-anak juga harus bisa membedakan sikap mana yang harus dilakukan dan sikap mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan berikan tugas. Tugasnya ada dua. Yang pertama, ada tugas pengetahuan. Tugas pengetahuannya ini sebanyak 3 soal. Nomor 1, cobalah jelaskan pengertian Daiwi Sampad. Dan nomor 2, tulislah 3 perilaku yang termasuk Daiwi Sampad. Dan nomor 3, kenapa manusia disebut ciptaan Sang Hyang Widi yang paling utama? Ini ada 3 soal. Ibu ulang kembali.
Nomor 1, cobalah jelaskan pengertian Daiwi Sampad. Nomor 2, tulislah 3 perilaku yang termasuk Daiwi Sampad. Dan yang nomor 3, kenapa manusia disebut ciptaan Sang Hyang Widi yang paling utama. Tugas pengetahuan ini silakan anak-anak nanti dikerjakan. Tulis di buku tugasnya. Ibu tunggu sampai sore. Kalau sudah selesai tugasnya ini, difoto dan dikirim lewat WA pribadi Ibu. Tulis yang bagus dan ingat, kalau sudah selesai, foto dan kirim ke WA pribadi Ibu. Kemudian tugas kedua, ada tugas keterampilan. Tugas keterampilan anak-anak adalah pilih dan warnai salah satu gambar yang patut dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari pada halaman 33 dan 34. Tetapi tugas ini disetor lagi 1 minggu atau 7 hari. Buat dan warnai yang bagus. Kemudian dalam 1 minggu ini, kalau sudah selesai, difoto dan dikirim juga lewat WA pribadi Ibu. Baik anak-anak, ada misalnya yang kurang jelas? Ya, kalau sudah jelas, terima kasih anak-anak sudah menyimak pembelajaran Ibu sampai akhir. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya, yaitu tentang contoh-contoh cerita yang berkaitan dengan Daiwi Sampad dan Asuri Sampad. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan tutup dengan Parame Santi. Om Santi, 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 Om.